Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah. Hari ini biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan di setiap waktu. Firman Tuhan yang akan menjadi awal ibadah kita pada pagi hari ini, panggilan kita pada pagi hari ini, diambil dari Yosua 24 ayat yang ke-14 dan ke-15 yang berkata demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu tidak menganggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka pilihan untuk beribadah kepada Tuhan sebenarnya ada di kita. Apakah kita mau beribadah kepada Tuhan? Tergantung dari hidup kita pribadi lepas pribadi. Maka pilihlah hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan memberikan pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi namanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuliakan Tuhan, Allah semesta alam, pemilik seisi bumi, alam semesta melukiskan. Kamu sangat Tuhan. Alam semesta
di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas kita dan saudara-saudara sekalian di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita diambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin, amin, amin. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan, memuji dan meninggikan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, karena Dialah pemilik seluruh langit dan bumi. Haleluya, hosana bagi nama Tuhan. La
maka kita terus harus bersyukur kepada Tuhan. Apapun bentuk kasih Tuhan dalam hidup kita, bersyukurlah, karena itu adalah salah satu tanda Tuhan mengasihi kita senantiasa. Kita akan selalu memuliakan Tuhan, dan biarlah kita selalu memuliakan Tuhan. Dekatlah bersama dengan Tuhan, maka kita akan merasakan banyak kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, jangan pernah berpaling dari Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Kita akan menaikkan pujian ini kepada Tuhan, karena kita bersyukur dan karena kita merasakan bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan yang dalam hidup kita. bersyukur untuk udara yang selalu Tuhan sediakan setiap waktu.
boleh kami hirup, yang boleh kami nikmati sepuas-puasnya tanpa kami membayarnya. Karena Engkau telah menyediakan dan Engkau tahu kami membutuhkannya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk banyak sekali kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, untuk betapa banyaknya rancangan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kami, untuk banyaknya pertolongan yang telah Tuhan sediakan dan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tidak pernah tangan Tuhan meninggalkan kami sendirian, tidak pernah pribadimu menjauh dari kami. Dan kami bersyukur untuk segala karya Tuhan, segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berjanji Bapa, kami mau selalu dekat denganmu, kami mau selalu bersandar kepadamu, dan kami mau selalu berserah kepadamu setiap waktu. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Mungkin kami tidak bisa berkumpul di dalam satu ruangan, tetapi iman kami, roh kami, kepercayaan kami satu di dalam Yesus Kristus. Maka biarlah Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang mengikatkan iman kami hanya kepada Tuhan saja, yang mau berserah pasrah kepada Tuhan, tetapi melakukan dengan kekuatan kami setiap perkataan firman Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan sampaikan ke dalam hidup kami, kami mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, karena itu tanda Engkau mengasihi kami. Segala ajaran, segala teguran yang membawa kami di dalam pertobatan, kami mau dengan lemah lembut menerimanya dan mengubah hidup kami, supaya hidup kami menjadi serupa dengan Tuhan. Bapa, ambil alih hidup kami masing-masing, lembutkan hati kami masing-masing. Kami tak berdaya tanpa Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam hidup kami Engkau mengerti lebih dahulu. Engkau paham bahkan apa yang terselubung di dalam hidup kami. Setiap dosa yang mungkin kami tutupi, Tuhan tahu. Maka biarlah Engkau Tuhan yang menyelidiki hidup kami, yang membukakan apa yang menjadi dosa dalam hidup kami, dan membawa kami kepada jalan kebenaran, kepada firman Tuhan, untuk kami beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siap, kami mau dengan lemah lembut membuka hati kami, mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Tuhan. Kami percaya suara Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kami memuliakan-Mu Tuhan, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat. Sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mau terus percaya janji firman Tuhan dalam hidup kami, ya dan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Benar Tuhan, Kau
kami percaya setiap janji firman Tuhan disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan kami tidak pernah mengingkarkan janjinya kepada setiap kami. Dan kami mau menetapkan diri kami percaya kepada Tuhan senantiasa. Sungguh besar setiamu, benar Tuhan. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku telah percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau selamanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu, Kau kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bapa, kami berserah kepada-Mu. Di dalam kekuatan-Mu lah kami boleh menjalani hari ini. Maka setiap hari kami berdoa, kami boleh menikmati kekuatan Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan yang memberikan kami selalu penghiburan, memberikan kami sukacita, memberikan kami pengharapan bahwa tenanglah dan amanlah hidup kami dalam genggaman tangan. Dan berfirmanlah Bapa pada hari ini, segenap firman-Mu biar menjadi pengertian dalam hidup kami, seperti yang Engkau hendak sampaikan kepada kami. Dan biarlah melahir dalam hidup ini kehidupan iman yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberikan kuasa dalam kehidupan kami untuk memulihkan segala keadaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta kepada-Mu buat firman Tuhan hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, senang berjumpa kembali pada minggu ini di bulan Juli, minggu pertama kita masuk pada bulan keluarga dengan tema besar bulan keluarga
sekokoh batu karang, keluarga dalam Tuhan di tengah tantangan. Nah, maka firman Tuhan diambil dari Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7 saja. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel kubangan engkau? Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Tema pada minggu ini yang diambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 15, tadi kita membaca sampai 7 saja, adalah kemenangan cinta sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, dimanapun kita berada, keluarga dalam Tuhan adalah keluarga yang penuh dengan kasih. Keluarga dibentuk, diawali dengan kasih, cinta. Dan keluarga berjalan pun dengan cinta. Keluarga tanpa cinta akan menjadikan rumah tangga seperti neraka. Orang tua mencintai anak, demikian anak mencintai orang tua. Suami istri, istri suami saling mencintai. Nah, maka ketika keluarga di dalam Tuhan di tengah tantangan, maka menimbulkan cinta sejati. Dan keluarga akan mengecap kemenangan dari kekuatan cinta sejati di tengah tantangan tersebut. Karena tidak ada satupun keluarga yang tidak bisa menghindari tantangan. Tetapi keluarga dalam Tuhan di tengah tantangan menimbulkan cinta sejati. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kemenangan cinta sejati diutarakan dalam kitab Kidung Agung yang kita baca tadi. Kitab Kidung Agung mau menerangkan bahwa Allah menunjukkan perhatiannya atas persoalan-persoalan hakiki manusia. Apa itu? Kebutuhan akan cinta, kebutuhan dikasihi, bagaimana cara mengasihi, kita butuh itu. Nah, Tuhan menunjukkan perhatiannya dalam kehidupan kita yang sangat mendasar. Dan cinta antara manusia, termasuk cinta antara laki-laki dan perempuan, di dalamnya pun Tuhan menaruh perhatian. Jadi ternyata Tuhan membuka mata dalam kehidupan kita semua. Dan untuk itulah kitab Kidung Agung ini dituliskan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hadir di tengah pergumulan umat manusia. Bukan soal makan minum, bukan soal pergumulan tentang berkat, tetapi juga pergumulan tentang bagaimana mengusahakan kehidupan mencintai. Nah, Tuhan hadir di tengah pergumulan tersebut, dan Tuhan berbicara melalui kitab Kidung Agung tentang bagaimana kehidupan cinta sejati. Inilah sedikit pengertian tentang kitab Kidung Agung, Bapak, Ibu yang kasih Tuhan. Nah, saya merenungkan ternyata keluarga yang berjalan dengan cinta itu ibaratkan sepatu. Sepatu diciptakan berpasangan atau selalu bersama. Kalau ada yang kiri pasti ada yang kanan. Namun dalam realitasnya sepatu tidak dapat melangkah bersama untuk dapat berjalan maju ke depan. Bagaimana mungkin sepatu saya kiri dan kanan melangkah bersama? Kalau melangkah bersama, apa yang terjadi? Ya, hanya melompat saja. Tidak ada kenyamanan. Maka sekalipun sepasang diciptakan sepatu itu, tetapi dalam realitasnya sepatu selalu berjalan maju dengan baik, dengan maksimal dan efektif jika
Yang kanan maju, yang kiri harus berhenti. Kemudian sebaliknya, yang kiri maju, yang kanan harus berhenti. Dan terus berjalan. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setiap orang yang kita kasihi di dalam keluarga adalah tidak selalu sama dalam segala hal yang kita inginkan. Setiap orang dalam keluarga tidak selalu sama. Nggak harus mereka sama seperti apa yang saya lakukan. Dan artinya juga kehidupan keluarga yang saling mencintai menyimpan misteri. Kadang-kadang nggak bisa saya pahami. Kenapa kok sepatu yang kanan melangkah duluan? Aku kan berhenti. Kadang-kadang kita pun nggak bisa memahami. Nah, sering berlawanan. Dan seringkali kadang-kadang terlalu mudah untuk kadang-kadang tak terlalu mudah, tidak terlalu mudah untuk diakrabi. Nah, maka selalu saja ada bunga-bunga di dalam keluarga, di dalam meniti cinta, di dalam menjalani kehidupan. Apalagi terkadang Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan tidak disangka terjadilah tantangan yang harus dihadapi di dalam keluarga. Tetapi firman Tuhan mau bilang, keluarga yang menanamkan cinta sejati dapat terus berjalan melewati setiap tantangan yang terjadi dalam keluarga itu, sehingga memiliki kesempatan mengakhiri tantangan di dalam keluarga itu dengan kemenangan. Itulah yang dikisahkan. Seorang mempelai laki-laki berjumpa dengan mempelai perempuan. Sang laki-laki seorang yang dibesarkan dari padang, dia seorang gembala, kehidupannya mungkin dengan keras. Sedangkan perempuan dibesarkan di pegunungan, di kebun-kebun. Besarnya dia menjaga kebun-kebun itu. Mereka berjumpa dan saling menyukai, dan mereka memutuskan untuk komitmen hidup bersama, meniti kehidupan yang baru, saling mencintai. Tentulah tidak ada kesamaan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka memulai meniti perjalanan kehidupan baru dengan cinta itu. Dan apa yang terjadi? Tak diduga dari sangka terjadilah sebuah peristiwa di mana sang mempelai perempuan ini dijemput oleh pasukan Raja Salomo. Ternyata Raja Salomo suka dengan perempuan ini. Dengan manisnya mulutnya merayu, dengan kebijaksanaannya mengucapkan kata-kata, dengan hartanya dia bisa memberikan kepada perempuan ini. Tetapi perempuan ini tak bergeming dengan apa yang dikatakan Raja Salomo. Dan apa yang terjadi? Raja Salomo menyerah terhadap hubungan cinta kasih mempelai laki-laki dan perempuan ini. Dan itulah kisah yang digambarkan, bahwa kitab Hidup Agung mengungkap tentang cinta sejati. Dan di dalam keluarga kita, ketika kita menumbuhkan perjalanan cinta sejati, maka tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin kita tidak terduga. Apalagi ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak bisa memahami satu dengan yang lainnya, kadang-kadang berlawanan, kemudian juga semua penuh misteri. Tetapi ketika berjalan di dalam cinta sejati, maka dapat mengakhiri tantangan itu dengan kemenangan. Nah, kitab Hidup Agung mengungkapkan tentang cinta sejati itu apa? Yang pertama, cinta sejati tidak pernah timbul dari nilai. Apa itu nilai? Latar belakang, apa yang dia miliki, materi, prestis. Kalau kita mencintai anak kita, supaya anak kita mencintai kita, terus kita kasih apa yang dia inginkan, orang tua mengasihi, itu namanya memulai cinta, melahirkan cinta dengan nilai, materi. Maka cinta sejati tidak pernah lahir dari itu. Demikian juga dengan hubungan suami istri. Cinta sejati tidak pernah lahir dari nilai, materi, prestis. Sehingga cinta sejati tidak bisa dimiliki dengan cara dibeli apapun. Kita mau anak kita mengasihi, pasangan kita mengasihi, kita berusaha apa yang diinginkan nih, kita kerja mati-matian, banting tulang gitu ya, supaya apa? Bisa punya penghasilan, mencukupkan segala yang diperlukan anak dan istri. Ya mungkin mereka senang, tetapi apakah melahirkan cinta sejati? Kitab Hidup Agung berkata, cinta sejati tidak pernah timbul dari hal itu. Cinta sejati timbul dari sebuah ketulusan,
untuk menerima orang yang dicintai. Tulus, cinta sejati timbul dari kepercayaan terhadap orang yang dia terima untuk dicintai. Disitulah cinta sejati. Maka apa artinya kita memberi semua, melakukan semua tapi tidak dengan tulus? Apa artinya kita melakukan semua tapi kita tidak saling mempercayai? Kita boleh saja berbeda, kita penuh dengan misteri dalam rumah tangga, kita menjalani dengan tantangan, tetapi dalam kebersamaan kita saling mempercayai, kita saling menerima dengan tulus, kita saling melakukannya dengan tulus. Anggaplah sepatu yang kanan berjalan, tapi berjalan tulus, lurus ke depan. Yang kiri juga demikian, lurus ke depan. Saling percaya, tidak ada yang ditinggalkan. Semuanya saling mencukupkan, semua saling membantu, semua saling menopang. Dan itulah kisah Kidung Agung mengungkap tentang cinta sejati yang pertama. Yang kedua, cinta sejati itu selalu melampaui kata-kata. Ada tindakan nyata dari setiap komitmen. Berkata di dalam pernikahan, aku mencintaimu seumur hidupku sampai akhir dalam kekurangan kelemahan, itu bagus. Tetapi Kidung Agung mengungkapkan cinta sejati itu melampaui semua itu. Selalu ada tindakan nyata dari setiap komitmen. Dan ini yang dikisahkan di dalam kehidupan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Dan ini yang dipelajari oleh Salomo. Ternyata dia menyerah dengan semua itu. Mereka bertindak sesuai dengan ketulusan mereka, kepercayaan mereka satu dengan yang lain untuk saling mencintai. Yang ketiga, cinta sejati itu pasti terpuji, dapat melewati tantangan. Terpuji dalam pengertian ia memiliki karakter yang begitu yang begitu kuat seperti maut, sehingga tiada siapa orang yang bisa menghindari maut. Tidak ada. Semua orang pasti menghadapi maut. Artinya cinta sejati terpuji, ada kekuatan yang tidak akan pernah habis. Hasratnya membara, pantang menyerah di dalam setiap pergumulan. Kadang-kadang pasanganku menyakitiku, orang tuaku nggak ngerti aku, kadang-kadang anakku itu kok begini sama aku. Tetapi ketika menghadapi tantangan, ia akan terpuji, pantang menyerah. Setiap orang punya kekuatan, setiap orang punya kelemahan. Tetapi cinta sejati selalu melihat dan menerima semua itu. Tidak pernah menyerah pada kelemahan orang yang dicintai. Tidak pernah menyerah terhadap kekurangan orang yang dicintai. Setidaknya itulah yang dilakukan mempelai perempuan. Ia tidak menyerah terhadap kelemahan sang laki-laki. Ia tidak pernah menyerah terhadap kekurangan sang laki-laki. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Salomo. Tetapi ia tidak pernah menyerah. Begitu kuat. Nah, cinta sejati terpuji. Ada kekuatan. Dan nyala apinya seperti nyala api Tuhan. Yang artinya mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan marah, kita juga takut kan. Artinya jangan sampai Tuhan marah. Maka kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Diibaratkan nyalanya seperti nyala api cinta sejati itu. Maka demikian juga cinta sejati adalah mengasihinya dengan sungguh-sungguh, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka akan teruji dari setiap tantangan itu. Nah, inilah yang diutarakan yang diungkapkan oleh kitab Kidung Agung, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa dalam rumah tangga, dalam keluarga kita perlu mengembangkan kehidupan cinta sejati. Dimulai dengan ketulusan, menerima, dan juga dimulai dengan kepercayaan untuk mencintai. Maka kita akan mengerti bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga dalam tantangan. Bagaimana menjalani kehidupan antara relasi orang tua anak dalam tantangan. Nah, inilah yang seharusnya hidup dan kita hidupi dalam keluarga kita. Dan kita miliki untuk aku punya komitmen kuat untuk ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka resep cinta sejati dari kitab Kidung Agung adalah kalau kita mencintai mereka, mencintai dia, maka cintailah dia di dalam hati kita.
Ketika mencintai Dia dalam hati kita, usahakanlah cinta kita itu tersampaikan kepada Dia. Jangan sampai tidak disampaikan. Saya senang sekali kalau diperhatikan. Maka kalau pasangan saya memperhatikan saya merasa saya dicintai. Tapi pasangan saya itu nggak senang, nggak cukup hanya diperhatikan, tetapi merasa dicintai ketika ada bukti. Ada bukti. Jadi ketika saya melakukan perhatian terhadap pasangan saya, tapi saya tidak menunjukkan bukti, artinya cinta saya tidak tersampaikan kepada pasangan saya. Demikian juga sebaliknya. Menurut pasangan saya, kalau dia menunjukkan bukti, tapi tidak pernah memperhatikan saya merasa cinta dia tidak sampai sama saya. Maka cinta itu harus dibuktikan. Tidak melulu apa yang kita lakukan ini benar, bahwa ini aku sedang mencintai. Tidak. Perhatikan apa yang dia butuhkan di dalam perasaan cinta itu, kasih itu. Maka baiklah melakukannya, mengungkapkannya sampai kasih itu kepada dia. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan nggak pernah mengungkapkan kasih-Nya dengan tepat, maka nggak sampai kepada kita. Maka bagaimana cara Tuhan mengungkapkan kasih-Nya dengan tepat dalam hidup kita? Hanya dengan satu cara. Pribadinya harus datang ke dunia ini, mengambil rupa menjadi seorang manusia, dan di sana Ia harus menderita, menanggung dosa manusia, supaya manusia itu dapat melihat bahwa Allah mengasihinya. Setiap orang yang percaya kepadanya, maka Allah mengampuni kehidupannya dari setiap perbuatan dosanya. Dan itulah cara Tuhan memberikan cintanya kepada kita. Maka keluarga di dalam Tuhan pasti akan melahirkan kehidupan cinta yang sejati. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, selamat berkarya dalam kehidupan kita. Jangan pernah iri dengan keluarga lain. Kita sebagai anak merasa iri, kok keluarga sana lebih enak ya daripada keluarga saya. Kita sebagai suami istri merasa kok yang di sana lebih enak ya. Tetapi apa yang sudah kita putuskan, Tuhan akan menyempurnakan. Kalau kita sudah menerima, Tuhan kasih kebebasan kita untuk kepada siapa kita mencintai. Maka kalau kita menerima Dia, menerima anak kita dengan tulus dan saling percaya dalam cinta kasih kita, maka Tuhan menyempurnakannya. Nah, maka segala tantangan yang kita hadapi, ditambah dengan penuh misterinya satu dengan yang lain, kadang-kadang juga tidak sesuai, tetapi tantangan yang kita hadapi, Tuhan menyempurnakan cinta sejati itu. Akhirnya tantangan itu berakhir pada kemenangan. Memang duri selalu ada dalam setiap bunga, tetapi setiap bunga itu memberikan keindahan. Demikian juga dengan kita. Tantangan itu, kalau kita hidupi dengan cinta sejati, melahirkan karakter ilahi dalam kehidupan rumah tangga. Dan anak-anak akan melihat dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah keluarga. Selamat merayakan kehidupan keluarga dimanapun kita berada. Apapun yang kita jalani hari ini, apapun yang kita lakukan, tantangan apa yang kita hadapi, ingatlah, semua yang kulakukan, lakukanlah dengan tulus, salinglah percaya dalam mencintai, kerjakanlah itu. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, maka kita juga mengasihi sesama manusia. Berarti kita juga mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan dalam keluarga kita. Dengan cara demikian, kita menjadi anak-anaknya yang saling mengasihi. Kita melakukan apa yang menjadi hukum terutama dan yang utama. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga dimanapun saudara-saudara, Bapak Ibu yang menonton tayangan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau mengerti bagaimana kami pun terkadang sulit untuk mengungkapkan cinta kami satu dengan yang lainnya. Tolonglah Tuhan supaya kami di dalam keluarga dan rumah tangga kami untuk bisa melahirkan kehidupan cinta sejati satu dengan yang lain. Kami mau menerima dengan tulus, kami mau mengasihi dengan kepercayaan satu dengan yang lainnya.
kiranya Tuhan yang menyempurnakan semuanya itu. Bapa, Engkau tahu ada banyak tantangan dalam rumah tangga kami yang sulit kami hadapi, tetapi kami memiliki Engkau. Kami mau mengerjakan apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kami. Sisanya kami mau percayakan Tuhan yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk syafaat kami, menyerahkan bangsa Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kehidupan pemerintah kami di tempat ini, di Indonesia ini, untuk berhati-hati di dalam program pemulihan ekonomi nasional, mengingat anggarannya terus bertambah agar kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia tahun 98 dan Bank Senturi tahun 2008 tidak terulang lagi Tuhan di zaman ini, di zaman pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa berkatilah rencana pemerintah melalui sinergi antar kementerian, lembaga dalam mengembangkan kawasan food estate di Kalimantan Tengah agar berhasil dan Indonesia nanti punya lahan tetap untuk tanaman pangan yang tidak berubah fungsi, sehingga mendukung ketahanan pangan nasional bagi kami Tuhan di Indonesia ini. Tolong pemerintah Bapak. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, berdoa juga mohon belas kasihan di dalam Roh Kudus. Berdoa untuk tiap jemaat, setiap orang yang mengalami dampak COVID-19, yang kehilangan pekerjaan, yang dirumahkan, atau yang usahanya goncang. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesabaran melewati masa-masa krisis ini kepada mereka semua, saudara-saudara kami. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, meski sampai saat ini belum ada titik terang Indonesia kapan bisa keluar dari cengkraman COVID-19. Kami berdoa dan mengingat mereka, Tuhan tolong mereka semua. Kami percaya saat pembebasan itu akan semakin dekat. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami meminta dan menyerahkan keinginan kami dalam kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita dengan hati yang bersemangat sebagai orang yang meladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita. Bersama kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian dan tim. Silakan. Untuk para pemuda dan pemudi, mulailah keluarga di saat engkau telah menemukan cinta sejati yang mencintaimu dengan tulus dan kau cintai dengan tulus. Dan buat kita, orang-orang yang sudah berkeluarga dan berumah tangga, hidupilah cinta dengan sesama kita, dengan pasangan kita, dan dengan anak-anak kita. Di saat keluarga kita penuh dengan cinta, segala sesuatu tantangan mungkin bisa terjadi, tetapi pasti bisa dihadapi. Dan anak-anak kita yang kita cintai dengan tulus dan kita cintai dengan kondisi dia apa adanya, dia akan menebarkan cinta kembali kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang akan dia temui. Maka dunia pun akan dipenuhi dengan rasa
ibadah minggu kita hari ini. Biarlah kita senantiasa hidup bersama dengan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sky